Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa bertemu lagi melalui pertemuan virtual ini. Semoga kita dalam keadaan sehat semua. Salawat salam senantiasa kita sampaikan pada teladan kita baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, sampai kepada umatnya hingga di akhir zaman. Anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita akan mencoba untuk membahas materi tentang konstruksi dari PLC dengan merek Omron. Meskipun pada prinsipnya semua PLC itu cara memperlakukannya sama, hanya tinggal pengkodean atau tinggal penomoran saja yang berbeda, termasuk nanti pada softwarenya ada cara penomoran yang berbeda secara prinsip, tapi umumnya sama. Oke, pada PLC ini sekali lagi semua PLC pada prinsipnya sama, tinggal pengkodean saja gitu. Semua PLC ini paling tidak ada beberapa instalasi yang harus terpasang, yang sebagaimana komputer pada umumnya bahwasanya untuk mengoperasikan sebuah komputer itu butuh hardware dan software. Karena PLC ini adalah komputer, programmable logic control, ini adalah sebuah komputer yang didesain khusus untuk perlengkapan industri keelektronikaan maupun kelistrikan, khususnya untuk mengendalikan beberapa permesinan agar lebih efektif, lebih produktif, dan lebih efisien dalam penggunaannya. Untuk pemasangan hardware itu ada dua instalasi paling tidak. Pertama, instalasi power dan instalasi power supply. Instalasi power dengan hubungannya dengan motor-motor listrik sebagaimana kita pernah pelajari di kelas 2. Jadi mulai dari instalasi untuk menjalankan satu buah motor, ya, ini instalasi power. Instalasi menjalankan dua buah motor, instalasi menjalankan dua buah motor bergantian, berurutan, dua arah putaran, kemudian interlocking, kemudian bintang segitiga, baik manual maupun otomatis. Itu instalasi power kelistrikan, instalasi power untuk motor-motor listrik, contohnya begitu ya. Yang kedua ada instalasi power supply. Instalasi power supply ini adalah instalasi yang digunakan untuk memberikan perintah input kepada PLC agar melakukan pekerjaan sesuai yang diinginkan melalui output. Jadi ini adalah input, ini output. Nah, untuk instalasi power supply ini PLC bisa memberikan perintah kepada output kalau ada perintah khusus dari input. Perintah itu berupa tegangan masuk gitu, antara COM dengan alamat tertentu. Misalnya alamat output 00 ini ingin dihidupkan melalui alamat 00. Bisa saja sih alamat 00 ini dihidupkan dari 03, bebas, terserah gitu. Atau alamat 00 ini ingin menghidupkan 06, terserah gitu. Yang penting sinkron antara hardware dengan software. Misalnya alamat 00 ini akan dihidupkan, akan di-on-kan, akan dikeluarkan arus sebesar sekian volt. Akan dikeluarkan tegangan sebesar sekian volt gitu. Maka harus terjadi tegangan DC antara COM dengan 00. Semuanya sama begitu. Kalau 01 ingin memberikan perintah ke 03 supaya 03 ini mengeluarkan tegangan, maka 01 harus ada tegangan sebesar sekian volt dengan COM. Biasanya ini adalah perintah yang berupa tegangan DC. Dan di Omron yang kita punya di sekolah, ini tegangan DC-nya adalah 00 dengan COM ini harus timbul tegangan 24 volt. Kalau perintahnya dari 01, maka 01 dengan COM harus ada tegangan 24 volt. 02 dengan COM harus ada tegangan 24 volt kalau 02 ingin digunakan untuk memerintahkan output. Sementara output tegangannya tergantung kita yang men-setting. Bisa tegangan yang
gunakan untuk output itu 24 volt, bisa 220 volt, bisa juga tegangan yang dikeluarkan itu 380 volt. Tergantung instalasi hardware yang dibutuhkan sesuai dengan mesin yang digunakan. Setiap pemasangan elektronika, perangkat elektronika atau kelistrikan, maka harus memperhatikan semua nameplate-nya, semua karakteristik mesin-mesin tersebut. Jadi kalau tegangan motornya membutuhkan 220 volt, ya kasih 220 volt. Kalau tegangan motornya membutuhkan 380 volt, kasih 380 volt. Baca nameplate-nya. Itu bagian dari kehati-hatian. Ya, itu instalasi power supply. Jadi power supply itu adalah pada omron yang kita gunakan adalah tegangan yang dibutuhkan untuk menimbulkan tegangan antara COM dengan alamat tertentu, supaya alamat tertentu itu bisa memberikan perintah kepada output supaya mengeluarkan tegangan pada output tertentu, terserah mau yang mana, nanti kita akan bahas. Yang kedua ada instalasi software. Instalasi software ini kita menggunakan CX programmer gitu. Jadi Omron ini alhamdulillah bisa Omron ini support dengan CX programmer. Jadi kenapa saya menggunakan CX programmer? Supaya bentuknya tidak terlalu asing buat kita semua dalam hal pembelajaran, karena kita terbiasa menggunakan diagram kendali pada saat rangkaian yang berbasis elektromagnetik, dan diagram kendali ini tidak terlalu jauh dari logikanya ya, dari CX programmer atau ladder yang akan kita gunakan, sehingga kita mudah untuk beradaptasi dengan cepat. Nah, anak-anak yang bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ada salah satu contoh omron yang di depan ini. Ini saya tuliskan N1 N2 COM 00 sampai ke 07, COM gitu ya, 00 sampai ke misalnya 11. Kalau kita lihat ya, ini disebut dengan PLC dengan 20 I/O, 20 input output gitu ya. Biasanya output ini lebih banyak ya, portnya dibanding dengan input, karena kebutuhan untuk men-setting rangkaian. Nah, yang harus diperhatikan sekali lagi adalah pada saat kita memasang PLC, pada saat kita memasang perlengkapan listrik, kita harus perhatikan, karena ada PLC di kita yang tegangan untuk menimbulkan tegangan untuk menghidupkan omron ini tegangannya 24 volt, ada yang 220 volt AC, ada yang 24 volt DC, maka harus diperhatikan. Itu ya. Jadi ini PLC dengan 20 I/O, 8 input dan 12 output. Kenapa sampai 11 nomornya? Karena ini diawali dari 00. 0001 itu ada 12. Ini juga 8 karena diawali dari 00. 8 input dan 12 output. Nah, untuk menghidupkan PLC ini tinggal, kalau dia membutuhkan 220 volt, ini tinggal AC ya, ini tinggal dihubungkan saja fasa melewati pengaman. Ingat, setiap sistem kelistrikan ini sebelum masuk ke perangkat ini harus ada pengaman. Ini simbol MCB ya, MCB dalam bahasa atau dalam gambar-gambar kendali, dalam gambar-gambar elektronika atau kelistrikan biasanya kita menggunakan fuse ya. Ini netral atau ya kabel netral, tegangan 220 volt. Fasa ini bisa diambil dari R, bisa diambil dari S, bisa diambil dari T, tergantung permintaan gambar. Ingat, pada saat kita memasang instalasi, sesuaikan segala sesuatu dengan gambar yang diinginkan. Kalau sudah begini, MCB di on kan, ini PLC sudah on dan dia sudah siap diprogram. Kalau komputer yang kita gunakan ini sudah terjalin komunikasinya, sudah terinstall CX programmernya dengan PLC. Baru setelah kemudian PLC-nya on, CX programmer di komputer kita sudah terinstall, maka pastikan antara CX programmer atau komputer yang terinstall CX programmer dengan PLC hardware-nya ini ada komunikasi. Pertukaran data bisa terjadi kalau sudah ada komunikasi antara komputer dengan PLC. Ya, karena tidak semua komputer ketika diinstal CX programmer itu langsung bisa connect dengan Omron atau dengan PLC. Ada perlakuan lain dulu yang harus kemudian memastikan antara komputer dengan Omron ini
terjalin komunikasi. Meskipun ada laptop atau komputer yang ketika diinstal oleh programmer, pada saat dihubungkan dengan kabel data, itu antara software yang ada di komputer dengan PLC hardware-nya itu langsung terjalin komunikasi. Nah, ini gambaran tentang PLC. Nanti pada pembahasan berikutnya kita akan coba untuk membuat sebuah diagram yang paling sederhana untuk instalasi PLC dalam digunakan untuk menjalankan sebuah motor listrik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.